Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk keselamatan dan anugerah yang besar bagi kami. Karena kasih Tuhan, kami bisa bersama-sama duduk merenungkan firman. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pernah nggak sih setelah kita melakukan kesalahan, ada suara di dalam hati yang terus menghakimi? Suara itu berkata begini, dasar, gagal lagi kan? Atau memang gak pernah berubah orang ini. Suara itu bisa muncul mungkin setelah kita marah sama anak, habis ngomong kasar ke pasangan, atau saat kita jatuh di dosa yang sama berkali-kali. Kita seperti terjebak di ruang sidang. Di situ kita jadi terdakwa, saksi, dan hakim sekaligus. Dan vonisnya selalu sama, bersalah. Kita sendiri yang menjatuhkan hukuman seumur hidup buat diri kita. Padahal Rasul Paulus di Roma 8 ayat 1 mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di bahasa aslinya, kata penghukuman ini berbicara tentang hal yang sangat serius, sangat berat. Karena kata ini bukan sekedar berbicara tentang sanksi biasa, tapi tentang vonis mati yang dijatuhkan dari pengadilan tertinggi. Dan Paulus berkata dengan tegas di sini, tidak ada. Vonis final itu sudah dijatuhkan di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Semuanya buat kita. Paskah itu menjadi bukti bahwa hutang kita sudah dilunasi tuntas. Jadi kalau Hakim Agung itu sendiri sudah membebaskan kita, masih perlukah kita terus mengurung diri sendiri di penjara rasa bersalah? Saya mau mengajak kita memikirkan ini. Misalnya, ada seorang anak kecil tidak sengaja memecahkan vas antik kesayangan mamanya. Mamanya datang, tapi bukan untuk marah. Ia malah memeluk anaknya itu dan dengan lembut berkata, "Gak apa-apa sayang, Mama tahu kamu gak sengaja. Yang penting kamu gak luka." Tapi anehnya, anak itu terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Bertahun-tahun kemudian, setiap pulang ke rumah, ia masih merasa dihantui oleh rasa bersalah. Ia masih melihat dirinya sebagai anak yang memecahkan vas berharga itu. Ia hidup dalam penjara masa lalu. Padahal mamanya sudah lama melupakan kejadian itu. Mamanya cuma ingin hubungan dengan anaknya baik-baik saja. Kadang kita persis seperti anak ini. Tuhan Bapa kita sudah menerima dan mengampuni. Tapi kita malah terus mengorek-ngorek pecahan masa lalu dan membiarkan pecahan itu melukai kita berulang kali. Rasa bersalah itu sebenarnya berguna, mirip alarm kebakaran. Fungsinya untuk mengingatkan kita kalau ada yang salah. Tapi begitu kita sudah bertobat dan berlari kepada Yesus, alarm itu harusnya dipadamkan. Kalau terus berbunyi, kita bukan cuma menyakiti telinga kita, tapi juga membuat kita lumpuh. Alarm yang terus-menerus berbunyi bukan lagi suara Tuhan, melainkan tipu daya musuh yang ingin kita hidup seolah-olah Paskah tidak pernah terjadi. Hari ini, mari kita ambil langkah iman yang sederhana. Coba ambil selembar kertas. Tulis satu dosa atau kegagalan yang paling sering membuat dirimu merasa dihukum. Vonis apa yang sering engkau dengar dari dalam hatimu? Ingat Roma 8 ayat 1. Lalu berdoalah. Katakan kepadanya, Tuhan Yesus, penghukuman ini sudah engkau tanggung di kayu salib. Aku percaya pengampunanmu. Karena engkau sudah memaafkanku. Sekarang aku memilih untuk memaafkan diriku sendiri. Sesudah berdoa, hancurkan kertas itu, robek sampai kecil sampai tulisannya tidak kelihatan lagi sebagai pertanda bahwa hidupmu sudah bersih, hutangmu sudah lunas, dosamu sudah dikalahkan oleh darah Tuhan Yesus. Dosa itu tidak berkuasa lagi dan tidak mendefinisikan siapa dirimu. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus bukan cuma bukti bahwa Dia menang atas maut,
tapi itu menjadi tanda bahwa semua surat hutang dan vonis yang sudah menuntut kita sudah dibatalkan. Dalam Kristus Yesus, status kita bukan lagi terdakwa, tapi dibebaskan. Suara yang kita perlu dengar sekarang bukan lagi suara tuntutan dari masa lalu, tapi suara Bapa yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita jalani hari ini bukan sebagai tahanan rasa bersalah, tapi sebagai orang-orang yang merdeka, yang siap menjalani hidup dengan identitas baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk identitas baru yang kami terima sebagai anugerah dari Tuhan bagi kami untuk menjalani masa depan kami. Pimpinlah kami senantiasa dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.